Melihat keterdiaman Melody, Gera lantas menekuk sebelah kakinya ke lantai dan kembali bicara. "Melody, kira Nina, menikahlah denganku. Will you marry me?" Tanyanya lembut dengan mata berbinar penuh harap. "Mau melamar kok nggak ada cincin? Kamu gimana sih? Untung nenek kamu ini pinter. Kalau enggak, malu-maluin aja kamu, ge." Celetuk sang nenek sambil melangkah ke hadapan Gera dan menyerahkan sebuah kotak belut berwarna merah terang. Gera sampai membelalakan matanya. Ternyata neneknya udah mempersiapkan segalanya. Gera sampai berkaca-kaca karena terharu. Dia sangat bersyukur sekali memiliki keluarga yang penuh cinta dan perhatian seperti ini. "Namanya juga dadakan nih. Gerald aja awalnya gak berani muncul loh," ujarnya tergagah sambil menggaruk tengkuknya. Semua orang tampak tergagah tak terkecuali Melody yang kini menutup mulutnya karena geli melihat tingkah nenek dan cucu itu. Kalau Gerald kembali memutuskan perhatiannya kepada Melody yang kini kembali terdiam, kediaman keluarga Gerald kini tengah riuh dengan sorak kebahagiaan. Setelah ungkapan hati yang berakhir ajakan nikah dari Gerald, para tamu undangan tidak terkecuali keluarga menjadi terkejut juga gembira. Namun kini riuh bahagia itu telah berganti menjadi momen dakdikduk karena Melody belum juga memberikan jawaban. Awalnya Melody bingung harus memberikan jawaban apa, terlebih ia belum wisuda. Melody lantas melirik Azura, memberikan kode agar memberikan saran padanya. Azura yang paham lantas mendekati Melody dan mengatakan sesuatu. "Kamu mencintai Gera?" tanya Azura di hadapan semua orang. Dengan malu-malu dan wajah merunduk, Melody mengangguk samar namun tetap terlihat jelas di mata semua orang. Gerald pun tersenyum bahagia saat mengetahui fakta kalau Melody pun mencintainya. Namun tetap saja Gerald menanti jawaban pasti dengan harap-harap cemas. Dia khawatir Melody justru berniat menolak ataupun menunda lamaran tidak romantisnya ini. "Kakak sih terserah sama kamu, Dik. Apapun untuk kebahagiaan kamu, kakak akan merestui. Tapi ya, menurut kakak kamu udah dewasa. Gerald juga. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, kamu pasti paham kan maksud kakak? Maka mendingan kamu terima deh. Kakak malah lebih merasa aman dan tenang kalau ada yang menjaga kamu. Gerald juga biarpun seorang mahasiswa, dia udah punya usaha sendiri. Jadi kakak gak khawatir kamu bakal merasakan kesulitan keuangan." Kakak ngomong gini bukan karena materi ya, Di. Tapi namanya membina rumah tangga itu bukan cuma butuh cinta, tapi makan. Namun bukan seperti berarti kamu harus cari pasangan yang kaya, enggak. Yang terpenting dia tuh tulus mencintai kamu dan mau bertanggung jawab atas kamu dan juga hidupmu. Dan kakak yakin semua itu Gerald mampu melakukannya. Jadi bagaimana keputusan kamu? Melody mengangkat wajahnya dan menatap belakang tajam Gerald. "Kak Gigi, apa Kak Gigi serius mencintai aku?" tanya Melody ingin meyakinkan dirinya. Gerald mengangguk pasti. "Aku sangat serius, Di. Aku berjanji. Selama nafasku masih berhembus, aku akan berusaha membahagiakan dan menjadikan wanita satu-satunya dalam hidup aku." Tugas Gerald pasti tanpa ada keraguan sedikit pun. Mendengar hal tersebut juga dukungan sang kakak yang tampak sangat bahagia. Akhirnya Melody pun mengangguk yang disambut gemuruh ungkapan syukur dari semua anggota keluarga dan para tamu undangan. Gerald pun segera berdiri dan memasangkan cincin yang diberikan sang nenek. Gerald tidak menyangka ajang ungkapan perasaannya malah berakhir jadi ajang lamaran. Dan kini disinilah tepat di hadapan keluarga dan tamu undangan, Gerald berhasil mengucapkan kalimat ijab kabul dengan satu tarikan napas. Sah, seru semua orang yang menyaksikan acara akad nikah dadakan itu. Bahkan mereka pun terpaksa menikah hanya dengan bantuan seorang ustaz karena belum sempat mengurus berkas-berkas pernikahan mereka ke kantor urusan agama.
Akhirnya, acara pertunangan itu kini menjadi acara pernikahan dadakan. Semua keluarga tanpa bersuka cita, tidak terkecuali pasangan pengantin baru yang awalnya hanya sekedar kekasih bohongan itu, kini mereka telah resmi menjadi pasangan suami istri. I love you, Di. Bisik Carol mesra di telinga Melody. Semburat merah muncul di pipi Melody membuatnya kian cantik. Kamu cantik saat tersipu malu seperti ini. Boleh aku menciummu? Melody mendelik tajam saat mendengar pertanyaan itu. Bagaimana kalau ada yang mendengar pikirannya? Ia pun segera mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Gerald yang salah menduga, lantas mengecup bibirnya sekilas, membuat Melody jadi panas dingin dibuatnya. Jangan takut, nggak ada yang lihat kok. Kata siapa? Tiba-tiba suara Azura terdengar dari balik badan Gerald, membuat pasangan pengantin anyar itu malu bukan kepalang. Kok Gege sih, malu kan? Bisik Melody. Malu tapi mau kan? Celetuk nenek Gerald yang entah dari mana datangnya. Nenek, cicit keduanya bersamaan dengan wajah merah padam. Azura dan nenek Gerald tergelak kencang melihat tingkah pengantin anyar itu yang sedang salah tingkah karena terpergok sedang berciuman. Halo, Ben, ada apa? Kenapa lo hubungi gua? Kan udah gua bilang jangan pernah hubungi gua sebelum gua hubungi lo. Ketus pinan dia sambil terus bersembunyi di balik dinding walk-in closet di kamarnya. Hari ini merupakan hari Minggu. Otomatis semua anggota keluarga sedang berkumpul di rumah, termasuk suaminya Bimantara. Tentu dia khawatir bila hubungan terlarangnya dengan Benny sampai ketahuan. Vin, buruan lo bersiap. Gua jemput di rumah lo sekarang juga. Tugasnya dengan nada suara sedikit panik. Gila, jangan macam-macam, Ben. Kalau mereka lihat, apa kata mereka? Gue gak mau jerih payah gue selama ini berakhir sia-sia. Walaupun bagian anak gue cuma sedikit, tapi masih cukup untuk menjamin kehidupannya di masa datang. Apa lo gak mau anak kita berakhir bahagia dan terjamin kehidupannya di masa yang akan datang? Finlandia berusaha menahan suaranya agar tidak sampai keluar dan terdengar orang lain. Jadi dia hanya menekankan suaranya. Tentu, dia tidak rela usahanya selama ini berakhir sia-sia. Dulu, dia berpacaran dengan Arkandra karena tahu kalau Arkandra merupakan anak orang kaya dan pewaris perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Namun saat Arkandra menyatakan kalau ia ingin fokus menjadi seorang dokter dan tidak berminat dengan perusahaan yang seharusnya jatuh ke tangannya, Finlandia pun berubah haluan. Dia pikir dengan mundurnya Arkandra, pasti perusahaan dan semua harta keluarga Satya akan jatuh ke Bimantara. Sebab hanya dia yang memiliki potensi itu. Bukankah yang namanya warisan, bagian paling besar pasti akan jatuh ke tangan laki-laki? Dan ia yakin tidak ada kandidat lain selain Bimantara yang merupakan putra satu-satunya Bahtiar Satya Prawira. Atas dasar pemikiran itu, dia pun berusaha mendekati Ayah Arkandra dengan berbagai macam cara. Bagayung bersambut. Setelah melakukan berbagai upaya, akhirnya dia berhasil mendapatkan Bimantara dan menjadi istrinya. Namun harapan tak sesuai ekspektasi. Ternyata dalam keluarga Satya memiliki peraturan yang menyatakan kalau pengkhianat tidak akan mendapatkan bagiannya. Alhasil perusahaan jatuh ke tangan Arkandra dan mereka hanya mendapatkan bagian 5% aja. Sungguh sangat keterlaluan pikirnya. Namun, ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima. Karena itulah dia berupaya menyingkirkan Azura, sebab ia yakin kalau sebenarnya Arkandra masih memiliki rasa padanya. Siapa tahu dengan lenyapnya Azura dari dunia ini, ia bisa kembali pada Arkandra. Tentu saja setelah sebelumnya melenyapkan Bimantara terlebih dahulu. Gua nggak gila, Vina. Gua serius. Kita udah ketahuan. Teman gua yang ada di kepolisian barusan ngabarin kalau surat penangkapan kita udah keluar. Entah bagaimana caranya, tanpa kita sadari ternyata kita udah diselidiki. Kalau lo masih ingin hidup aman dan nyaman, buruan bersiap. Ambil semua barang berharga lo dan anak kita. Gua tunggu di depan gerbang rumah lo.
Pungkas Beni cepat sebelum Pinandia sempat menyangganya. Apa? Polisi? Mau nangkap gua? Pinandia terkekeh sendiri. Jangan harap. Kurang ajar mereka. Jadi mereka diam-diam udah ngelaporin gua. Sialan. Awas ya kalian. Apa ini ular kan? Tetapi kenapa dia bisa tega banget sama gua? Lo bodoh banget sih. Cuma karena gadis kotor itu lo mau jeblosin gua. Mantan terindah lo yang kini juga udah jadi ibu tiri lo ke dalam penjara. Jangan harap rencana kalian akan berhasil. Geram Pinandia segera keluar dari dalam walk-in closet. Baru saja ia hendak membuka pintu, tiba-tiba tubuh Pinandia jadi lemas saat melihat sosok Bimantara telah berdiri di hadapannya dengan sorot mata tidak terbaca. Mas Bima? Sejak kapan Mas ada di sini? Mas Bima, sejak kapan Mas ada di sini? Tanya Finandia dengan suara mencecet. Kenapa? Siapa yang bicara denganmu di telepon tadi? Kenapa kamu sampai sembunyi-sembunyi kayak gitu? Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Jejar Bimantara dengan tatapan penuh curiga. Enggak ada yang aku sembunyikan kok Mas. Aku cuma telepon teman. Ya teman. Dia pengen ketemuan sama aku sambil ketemuan di kafe yang jauh dari sini. Jawab Finandia dengan wajah yang sudah memucat. Tentu ia khawatir kalau apa yang ia bicarakan di telepon sampai terdengar oleh suaminya. Permisi Mas, aku mau siapin baby boy kita dulu. Ucapnya berusaha menghindari Bimantara. Bagaimanapun ia harus pergi secepatnya dari sana sebelum semuanya terungkap. Ia harus menyelamatkan dirinya juga harta bendanya yang telah ia kumpulkan beberapa tahun ini semenjak menikah dengan Bimantara.